Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai teori-teori di dalam sosiologi. Nah, sekarang kita masuk di part 2. Pertama itu ada teori interaksionisme simbolik. Nah, berdasarkan teori ini, gagasan intinya adalah bahwa pemikiran seseorang itu dibentuk melalui interaksi sosial. Nah, prinsip dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah bahwa manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial. Dalam proses interaksi, manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang mengarahkannya pada kapasitas menjadi berbeda dengan yang lainnya. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi secara berbeda. Misalnya, cara orang memaknai kesuksesan berbeda-beda, atau perbedaan bahasa yang digunakan oleh setiap suku juga berbeda. Manusia mampu memodifikasi atau mengubah makna yang mereka gunakan dalam proses interaksi sesuai interpretasi atas situasi sosial. Mengubah makna dan simbol dilakukan dengan pertimbangan untung rugi, kemudian memilih salah satunya. Perbedaan pola tindakan dan interaksi menciptakan perbedaan kelompok di dalam masyarakat. Nah, adapun tokoh dalam pemikiran ini adalah Herbert Blumer dan kemudian ada Max Weber. Nah, selanjutnya ada teori Marxian atau teori Marx. Nah, gagasan inti dari teori ini adalah Marx dan Marxisme adalah poros utama. Sebenarnya, teori sosiologi Marxian merupakan sebutan bagi beberapa penjelasan teoritis yang terinspirasi dari Karl Marx. Misalnya, konsep Marx tentang alienasi yang digunakan untuk menjelaskan kondisi manusia modern di bawah sistem ekonomi kapitalistik. Maka, kita bisa menyebut bahwa konsep alienasi merupakan teori Marxian. Penekanan pada teori Marxian adalah asumsi-asumsi lama seperti pertentangan dua kelas besar, yaitu antara kaum borjuis dan kaum proletar, menginspirasi penjelasan terhadap fenomena-fenomena modern. Sebagai konsekuensinya, teori Marxian selalu dipertanyakan relevansi keabsahannya dalam menjelaskan fenomena sosial yang lebih kontemporer. Teori konflik yang dicetuskan Marx merupakan poros utama dari teori Marxian ini. Tokoh utama di dalam teori ini adalah Karl Marx. Kemudian ada teori neo-Marxian. Nah, teori neo-Marxian ini merupakan reaksi kritik dan refleksi dari ide-ide atau konsep yang datang dari teori Marxian. Refleksi ide-ide tersebut tidak tunggal, melainkan bervariasi sehingga teori neo-Marxian memiliki beragam variasi. Beberapa varian dari teori neo-Marxian antara lain yaitu teori kritis, Marxisme berorientasi historis, sosiologi ekonomi, dan ekonomi deterministik. Teori neo-Marxian tidak sekadar menolak asumsi-asumsi dasar pada teori Marxian, melainkan juga menjadikannya pijakan untuk memperluas dan mengembangkan konsep-konsep barunya. Sebagai contoh, konsep tentang komoditas yang dalam teori Marxian diletakkan sebagai pusat masalah struktural dalam masyarakat ekonomi kapitalis memproduksi fetisisme komoditas dalam institusi ekonomi. Teori neo-Marxian mengembangkan konsep fetisisme komoditas agar bisa diaplikasikan di semua elemen, termasuk negara dan hukum yang dapat dilihat sebagai produk komoditas. Gagasan inti dari teori ini adalah reaksi ide-ide dari teori Marxian. Tokohnya yaitu ada George Lukács dan The Frankfurt School. Nah, kemudian ada teori strukturalisme. Gagasan intinya adalah bahwa tindakan manusia ditentukan oleh sistem struktur. Teori strukturalisme menekankan pada pentingnya struktur dalam mempengaruhi atau bahkan menentukan tindakan manusia. Struktur merupakan elemen tak kasat mata yang mengatur tindakan seseorang. Terdapat perdebatan mengenai di mana sebenarnya struktur berada. Struktur bisa berada di tempat yang dalam seperti pada pemikiran manusia. Ada pula yang mengatakan struktur berada di luar individu seperti struktur sosial berupa norma dan nilai.
Pendapat lain mengatakan struktur terdapat dalam bahasa seperti pada studi-studi linguistik. Tidak menutup kemungkinan pula struktur berada dalam relasi antara individu dengan struktur sosial. Teori strukturalisme meletakkan struktur sebagai faktor determinan dari tindakan sosial. Tokoh pada teori ini adalah Karl Marx, kemudian ada Sigmund Freud, kemudian ada Claude Lévi-Strauss. Kemudian teori selanjutnya yaitu ada teori poststrukturalisme. Gagasan intinya adalah di atas struktur ada relasi kuasa. Nah, sebagaimana halnya teori neo-Marxian yang merupakan reaksi dari ide-ide Marxian, teori poststrukturalisme merupakan reaksi dari teori strukturalisme. Saat teori strukturalisme berkembang dalam disiplin sosiologi, teori poststrukturalisme muncul dari luar disiplin sosiologi. Teori poststrukturalisme menerima pentingnya struktur tetapi melampaui penjelasan bahwa tindakan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial. Teori poststrukturalisme menjelaskan lebih jauh bahwa di atas struktur terdapat relasi kuasa yang berhubungan dengan pengetahuan. Ada pendapat bahwa asumsi ini menjadi pijakan lahirnya postmodernisme, meskipun sebenarnya sangat sulit menarik garis besar dan menjelaskan relasi antara keduanya. Adapun tokoh dalam teori ini yaitu adalah Michel Foucault. Kemudian ada teori modernisme. Nah, gagasan inti dari teori ini adalah kita sedang berada di era modern. Nah, teori modernisme dapat dideskripsikan melalui jargon-jargon yang muncul pada era filsafat modern seperti kemajuan, rasionalitas, dan kesadaran. Teori modernisme selalu berorientasi pada kemajuan dan apapun yang mendapat label kemajuan atau progres selalu dianggap lebih baik. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur sebagai proses modernisasi cenderung dilihat sebagai periode historis yang lebih baik dibanding sebelumnya. Kondisi kekinian yang mengalami proses pembaruan senantiasa berada dalam tahap kemajuan. Teori modernisme percaya pada perkembangan sejarah yang linier, dari primitif menuju modern, dari keterbelakangan menuju kemajuan. Pada poin ini terdapat pengaruh positivisme pada teori modernisme. Modernisme membawa peradaban umat manusia pada era modern yang saat ini sering disebut oleh para ilmuwan sebagai era modernisme tingkat lanjut. Modernitas sebagai proyek yang belum kelar, masyarakat resiko, dan lain sebagainya. Adapun tokoh dalam teori ini adalah Jürgen Habermas, Anthony Giddens, kemudian ada Zygmunt Bauman. Nah, kemudian ada teori postmodernisme. Gagasan intinya adalah bahwa modernisme itu telah mati. Nah, teori modernisme berpijak pada pertanyaan apakah kondisi dunia saat ini masih relevan disebut sebagai era modern, sedangkan dunia tampak memperlihatkan karakter-karakter yang berbeda dari era sebelumnya. Munculnya teori postmodernisme secara simbolik menandai akhir dari modernisme. Begitu setidaknya pendapat para pendukung postmodernisme. Teori postmodernisme tidak hanya muncul sebagai kritik, tetapi juga menyudahi, mendeklarasikan era baru yang belum pernah ada sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat apakah era baru ini berkelanjutan dari modernitas atau era yang benar-benar baru. Teori postmodernisme sering disebut pula sebagai sebuah gerakan intelektual radikal karena membongkar topeng-topeng kepalsuan modernisme. Misalnya, modernisme mengatakan kemajuan adalah penanda peradaban yang lebih baik. Postmodernisme menolak pandangan seperti itu. Teori postmodernisme meletakkan ketidakpercayaan pada meta-narasi modernisme. Adapun tokohnya yaitu ada Jean-François Lyotard, kemudian ada Jean Baudrillard, dan ada Fredric Jameson.